Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja presentasi Mas Aini. Suara saya kedengaran enggak? Suara saya kedengaran, Pak. Suara Mas Aini kecil. Sekarang, Pak. Silakan Mas, presentasi aja. Saya yang kedengaran, Pak. Kecil suaranya. Kayaknya mikrofonnya bermasalah, Pak. Sekarang Masih kecil. Suara saya malah nyaring di situ. lenset ya, Pak. Suaranya kedengaran, Pak. Suaranya kedengaran, Pak. Suaranya kedengaran, Pak. Kedengaran Mas Aini. Kecil, Pak, suaranya. Agak kecil. Kalau saya masih kedengaran sedikit. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang desain pada mata kuliah desain dan perancangan. Jadi, desain dan perancangan teknologi merupakan tahapan penting dalam pengembang aplikasi teknologi grafis zaman sekarang. Media sangat sering digunakan kita untuk memperkenalkan diri, mempromosikan sesuatu sebagai bahan hiburan, pendidikan, dan
memasak atau menyampaikan suatu berita. Selanjutnya, pengenalan desain multimedia. Apa itu? Kecil suaranya mas. Kecil suaranya mas. Pantulan suaranya malah nyaring. Pantulan suaranya malah nyaring. Kalau sekarang Pak, Masih kecil. Coba pakai HP atau Kecil. Coba pakai HP atau satunya pakai HP atau pakai laptop. satunya pakai HP atau pakai Khusus untuk suara. khusus untuk suara. sekarang gitu Pak. Sekarang suaranya Pak. Sekarang masih ada suaranya nggak Pak? Ya nyaring. Kedengaran suara. Coba enak nyala. Ya. Jadi, selanjutnya itu jadi selanjutnya itu desain rancangan multimedia. Nah, ini merupakan tahapan penting dalam pengembangan nilai multimedia interaktif. Selanjutnya, pengenalan desain multimedia. Apa itu multimedia? Jadi, multimedia secara sederhana adalah kombinasi dari berbagai media yang disajikan secara bersamaan melalui media komputer. Di sini bukan hanya komputer, tetapi juga dari smartphone, televisi, bahkan baliho-baliho dan mediatron yang ada di pinggir jalan. Elemen-elemen multimedia itu seperti teks, biasanya untuk menyampaikan informasi, tulisan, terus ada gambar atau foto yang statik untuk memperkenalkan konten, ada juga suara atau audio untuk menambahkan dimensi suara seperti musik atau narasi, dan yang terakhir itu video menggunakan gambar, bergerak atau suara. Konsep dasar desain multimedia. Di sini ada beberapa konsep dasar multimedia. Pertama, user experience atau pengalaman pengguna. Kedua, visualisasi. Yang ketiga, interaksi
interaktivitas atau interaksi pengguna. Keempat yaitu konsisten. User experience atau pengalaman pengguna adalah aspek kunci dalam desain multimedia. Karena di sini pengguna berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Ini mencakup navigasi pengguna hingga responsif antar muka pengguna. Jadi kenapa UX menjadi kunci dalam desain multimedia? Karena di sini kita harus memastikan kepuasan pengguna agar dapat menggunakan produk kita dengan mudah, intuitif, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini juga kita dapat dengan mengoptimalkan kinerja suatu produk agar dapat dengan mudah mencapai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, visualisasi. Jadi, visualisasi yang kuat adalah kunci menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik perhatian pengguna. Di sini ada pemilihan warna yang tepat. Dengan pemilihan warna yang tepat, dapat menarik perhatian atau membuat pengguna tertarik untuk berinteraksi lebih lanjut dengan konten atau produk. Jadi, ketika pengguna merasa tertarik secara visual, mereka cenderung lebih terlibat atau lebih mungkin untuk memperhatikan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, penggunaan grafik yang menarik. Dengan grafik yang menarik, dapat memperjelas konsep abstrak yang mungkin sulit disampaikan secara verbal atau teks saja. Dengan grafik yang kuat, konsep yang dapat diilustrasikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada layout yang efisien. Layout yang efisien dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan produk atau layanan kita. Dengan memberikan pengalaman layout yang menyenangkan dan memikat, pengguna cenderung merasa lebih puas dan terhubung dengan produk atau layanan tersebut. Selanjutnya, interaktif memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dengan konten multimedia. Di sini ada tombol. Dengan tombol kita biasanya membuat pengguna terlibat secara langsung dengan konten atau desain yang kita gunakan, tidak hanya sebagai penonton pasif. Terus ada link. Dengan link kita dapat mengarahkan pengguna untuk lebih mengeksplorasi desain atau konsep yang kita buat. Yang terakhir itu formulir. Dengan formulir dapat membantu meningkatkan kualitas konten dan mungkin membuat konten untuk menyesuaikan pengalaman sesuai dengan tanggapan pengguna. Di sini contohnya ada feedback, form login, dan register biasanya. Selanjutnya itu konsisten. Konsisten dalam desain adalah kunci untuk menciptakan identitas merek yang kuat dan membangun kepercayaan pengguna. Beberapa yang harus diperhatikan dalam konsisten itu, yang pertama itu font. Biasanya dengan font yang konsisten dapat menciptakan identitas merek yang kuat dan mudah dikenali. Ketika elemen-elemen desain seperti logo, warna, fotografi, dan gaya visual yang tepat di seluruh platform dan materi, pengguna akan lebih mudah mengidentifikasi merek tersebut dengan nilai-nilai dan citra merek. Selanjutnya itu palet warna. Dengan palet warna dapat meningkatkan kesadaran merek, konten atau desain. Biasanya pengguna yang terus-terusan terpapar dengan elemen warna dan desain yang sama dari merek cenderung lebih memperhatikan merek tersebut dan lebih mungkin mengingatkannya di masa depan. Yang terakhir itu icon. Dengan icon yang simple, efisien, dan menarik,
dapat membangun kepercayaan pengguna untuk melihatkan pengunjung lebih percaya dan nyaman dalam interaksi dengan konten dan desain tersebut. Selanjutnya, peran multimedia dalam teknologi informasi. Ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang, seperti itu pendidikan. Biasanya itu digunakan untuk menunjang belajar mengajar. Selain itu, media dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Terus ada siswa biasanya dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif dengan menggunakan multimedia. Guru juga dapat menggunakan multimedia untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya itu hiburan. Ini biasanya digunakan untuk berbagi sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan pada orang lain. Contohnya itu multimedia dapat digunakan untuk menonton film, memutar musik, bahkan bermain game. Biasanya juga dapat digunakan untuk bersantai atau menghilangkan stres. Selanjutnya bisnis. Itu biasanya tuh digunakan untuk menyampaikan kepada mitra bisnis. Contohnya digunakan untuk membuat presentasi bisnis yang lebih menarik, untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya komunikasi. Itu biasanya digunakan untuk orang lain yang sulit dijangkau, buat komunikasi antar orang yang terpulau, entah negara sekalipun. Juga kita tuh bisa dapat berkomunikasi dengan orang lain secara terus juga dapat membangun hubungan antara komunitas banyak orang dan banyak lagu. Jadi ini multimedia telah mengubah cara berpikir kita dengan informasi yang banyak dan menghasilkan pengalaman yang lebih kaya dan lebih menarik bagi pengguna. Jadi mungkin itu aja Pak untuk penyampaian saya malam ini. Bisa dilanjut untuk pada yang pertama.